Nah, di situ ada kesempurnaan. Dialah penciptanya. Dialah yang maha sempurna yang menciptakan kesempurnaan itu. Kita lihat di alam semesta ini ada keindahan. Dialah penciptanya. Dialah yang menciptakan keindahan itu. Contoh misalnya kalau laki-laki itu melihat keindahan itu di wajah wanita misalnya, ya. Sampai Ibnu Arabi dalam kitab Futuh Makkiyah beliau itu menggambarkan wujud ini ciptaan Allah yang indah, kemudian keindahan yang sempurna dari wujud ini Allah berikan kepada wajah wanita. Itu dalam kitab Ibnu Arabi. Artinya apa? Kita memandang keindahan yang lain kadang tidak begitu tergila-gila, benar kan? Nah, tapi laki-laki kalau melihat kecantikan wanita itu mudah tergila-gila, betul kan? Padahal itu hanya titipan dari keindahan Allah, hanya titipan dari keindahan Allah. Itu wajah wanita dunia itu. Bagaimana kalau bidadari itu? Dimana dalam satu keterangan seandainya rambutnya bidadari dikeluarkan di dunia ini, laki-laki itu semuanya pingsan. Matahari itu akan buram karena terangnya rambut itu. Jadi ini hanya sesuai dengan mata kita saja Allah berikan keindahan, mata kita sanggup melihatnya. Yang lebih indah lagi mata dunia kita nggak mungkin mampu melihatnya. Dan ingat, keindahan yang hati kita gampang terpesona itu penciptanya adalah Allah. Ya. Semua yang tampak di dunia ini, semua keindahan penciptanya adalah yang maha indah, Allah. Ya, nah ini ulama memancing kita supaya kita meningkatkan volume cita kita kepada yang sebenarnya dari apa yang hanya sebagai ciptaannya. Bahwa al-mujib laha wal muftari, bahkan dialah yang melukisnya, yang mendesainnya. Walaula annahu an'ama 'alaiha bil ijad lakanat mafqudatan ma'dumatan. Seandainya Allah tidak mendesainnya, tidak melukisnya, keindahan itu tidak akan pernah ada. Keindahan tidak akan pernah ada. Walaula ma'fadha min sun'ihi lakanat qabihatan masmumatan. Seandainya Allah tidak mendesain sebegitu rupa, kita lihat tidak ada keindahan di dunia ini. Jadi adanya keindahan, adanya kesempurnaan semata-mata karena Allah menciptakan. Artinya apa? Setiap kita melihat keindahan, maka kita puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau kita terpesona, subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Ya, maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang sia-sia Kau ciptakan dalam dunia. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin li ulil albab. Apa yang terjadi dalam pergantian siang dan malam itu sebagai tanda akan kehebatan Allah bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan hati. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang siapa ulul albab itu? Orang-orang yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, ketika berbaring, ketika duduk. Sekarang kita lagi ngapain? Duduk, berdiri. Nanti kalau kita jalan, pergi, duduk, berdiri. Sampai di rumah istirahat, berbaring. Artinya apa? Hidup cuma 3 saja. Kalau tidak duduk, ya berdiri. Kalau tidak berdiri, duduk, ya berbaring. Ulul albab itu selalu mengingat Allah setiap saat, itu maksudnya. Dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan dia merenung akan penciptaan alam semesta. Apa itu merenung? Merenung itu membanding-bandingkan kayak tadi.
saya kok terpaku dengan kecantikan wanita? Kenapa tidak terpaku dengan pencipta? Direnungkan, direnungkan. Apa ini salah saudara? Ya kan? Apa ini kesalahan di hati? Kita mencintai ibu bapak kita. Kenapa? Karena sempurna cintanya kepada kita. Sejak kita melek, dia melayani kita, dia membesarkan kita. Maka secara otomatis cinta kita kepada kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita jauh, kita rindu. Ketika dia meninggal dunia, kita menangis. Kenapa? Tanda cinta. Kan gitu? Tanda cinta. Tapi ingat, yang memberikan ibu itu kepada kita, yang memberikan ayah itu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, Sang Pencinta dan Sang Penyayang kepada kita. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan merenung di dalam penciptaan langit dan bumi. Di mana dia mengatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia Kau ciptakan ini. Itu gambaran dari kata terpana. Kita melihat terpana. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza. Jadi kita angkat cinta kita dari makhluk dicoba kepada Allah pemberinya. Gitu. Jangan sampai terputus. Gitu. Saya ceritakan ada seorang kekasih memberikan tanda mata, cendera mata, memberikan hadiah kepada kekasihnya. Ya. Begitu hadiah itu diterima, diciumnya, dipeluknya, dibawanya tidur, dibawanya kemana-mana. Dia sayang sekali kepada pemberian itu, tapi lupa kepada yang memberinya. Gitu. Lupa kepada yang memberi. Kira-kira kalau yang memberi itu tahu kalau cintanya hanya kepada pemberiannya dan tidak suka kepada yang memberi, kira-kira marah nggak? Ya. Kamu cuma suka sama pemberian saya, sama saya kamu nggak suka, gitu. Allah juga seperti itu. Betapa banyak pemberian Allah kepada kita. Kita suka dengan pemberian ini. Kok kita kurang suka kepada yang beri misalnya? Ini menunjukkan ada yang putus di hati kita. Ada yang putus di hati kita. Maka disinggung oleh Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Sebagian manusia memberikan tandingan, membuat tandingan kepada Allah dengan cara dia mencintai sesuatu itu sama dengan cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada makhluknya. Nah, di sini kita harus belajar, Pak ya. Belajar merenung. Kita lihat dulu yang dicintai oleh kita tertarik kepada apa di dunia ini, kita tarik. Saya kok tertarik kepada ini? Padahal ini menciptakan Allah. Maka muncul cintanya kita kepada seperti itu. Wa in kunta mimman yuhibbu li ajli nawal, kalau engkau biasa mencintai sesuatu karena pemberian, falasta tara ihsanan, dan engkau tidak akan pernah melihat kebaikan, wala tusyahid imtinanan, dan engkau tidak pernah menyaksikan pemberian, wala taru ikraman, dan engkau tidak pernah melihat pemuliaan, wala tusiru i'aman alaih, dan engkau tidak pernah melihat curahnya nikmat kepada wa ansairil khalqi, juga kepada semua makhluk, illa wallahu ta'ala wal mufaddil bi jami'i dzalik, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan semua itu. Kalau memang kita ini biasa mencintai sesuatu karena pemberian dari orang yang dicintai itu, coba lihat, kata, lihat, adakah yang lebih baik daripada Allah pemberiannya? Apakah
ada yang lebih indah daripada Allah pemberiannya, pemuliaannya kepada kita, pelimpahan nikmatnya kepada kita? Adakah yang lebih hebat dari dia? Juga kepada makhluknya yang lain, bukan hanya kepada kita saja. Tidak ada. Bal huwal mufaddil bi jami'i dzalik. Dialah yang memberikan semua itu kepada kita dan semua makhluk. Bimahdil wujud wal karam, semata-mata karena kedermawanannya, semata-mata karena kemuliaannya. Tidak dalam rangka ingin dipuji, tidak dalam rangka pamrih dan lari. Allah memberinya karena Allah benar-benar memiliki sifat sempurna kedermawanannya. Karena kesempurnaan kedermawanannya dan kemuliaan akhlaknya kalau manusia itu. Fakam min khairin qad asatu, berapa banyak kebaikan telah kau terima darinya. Wa kam min nikmatin qad an'ama biha, berapa nikmat telah kau dapatkan darinya. Wa sayyiduka maulaka alladhi khalaqaka, dialah penciptamu, dialah junjunganmu yang menciptakanmu. Wa hadaka, yang telah memberikan kamu petunjuk kepada iman dan Islam. Walladzi lahu mamataka wa mahyaka, dialah yang akan mematikan kamu dan menghidupkan kamu. Walladzi an'amaka wa saqaka, dialah yang memberikan makan kepadamu, memberikan minum kepadamu. Wa kafaka, yang memberikan kecukupan kepadamu. Wa rabbaka, yang memelihara kamu, mengurus kamu. Wa askanaka, memberikan kamu tempat tinggal. Wa awaka, yang memberikan kamu perlindungan. Ya Rabbah minka wa yasdur, ketika dia melihat celah darimu, ditutupi oleh dia celahnya, oleh Allah celahnya. Wa tastaghfiru min fayyi'il, ketika kamu mohon ampun kepadanya, kau ampuni, kau diampuni olehnya. Wa yarja minka fayukiru, ketika Allah melihat keindahan kepada kita, diperindah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ti'u bi taufiqihi, dan ketika kita bertaubat kepada Allah, taat kepada Allah dengan pertolongannya, fayunawwihu bi ismika fil buyut, dan namamu diangkat oleh Allah di alam bumi. Siapa yang lebih baik daripada Allah kepada kita? Ada yang lebih baik daripada dia kepada kita? Nanti boleh disebut semuanya. Sampai saat ini kita mendapatkan iman dan Islam. Siapa yang kasih? Bapak hidup 1000 tahun di dunia, kekayaan dimiliki semua dunia ini kepada kita, tapi tidak dikasih iman, tidak dikasih Islam. Mau nggak? Hidup 1000 tahun, dikasih kekayaan dunia dan seisinya, tapi tidak dikasih iman, tidak dikasih Islam. Mau nggak? Allah, betapa cintanya Allah kepada kita. Ada anaknya Nabi, ada pamannya Nabi, ada istrinya Nabi, tidak dikasih model iman ini. Kita dikasih, kenal tidak, ponakan bukan, cucu jauh dari Nabi Adam, ya ribuan tahun dari Nabi Adam, tapi kita dipilih oleh Allah untuk ada iman di hati kita, ada Islam di hati kita. Ada yang lebih baik dari dia? Kita dikasih tiket surga, dikasih keindahan dunia ini, lebih-lebih nanti keindahan surga, karena Allah telah memberikan iman dan Islam kepada kita. Apalah artinya hidup 1000 tahun dengan kekayaan yang begitu sempurna di dunia ini, kalau iman Islam tidak ada di hati kita? Bapak merasa dicintai nggak? Allah, kita bukan siapa-siapa, tapi begitu besar cintanya Allah kepada kita. Bapak bisa jaga sholat berjamaah 5 waktu, sementara orang yang lain tidak seperti itu. Bapak bisa duduk di majelis ilmu seperti ini, sementara orang lain sudah ke pasar. Bapak tidak merasakan cintanya, tidak merasakan besar cintanya kepada kita. Akhirnya ulama tasawuf memberikan bedih cinta kepada pikiran kita, hati kita, supaya kita merenung. Itu namanya yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardh. Kita berpikir akan penciptaan ini, sehingga kita menemukan Allah dan hanya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan nama kita diangkat oleh Allah.
Apa maksudnya? Dalam sebuah hadis, tidak berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibacakan ayat-ayat Allah kemudian dibahas di situ, kecuali Allah berikan 4 hal. Pertama, Allah akan datangkan malaikat untuk mengurumuninya, bersop-sop sampai ke langit dunia. Bapak sekarang tidak hanya segelintir bersama malaikat triliunan, sekarang ini mengurumuni kita berbaris-baris sampai mentok langit dunia. Itu kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah. Ada seorang raja yang katanya hebat, tapi dia tidak iman, tidak muslim, tidak ada kemuliaan seperti ini. Kita bukan siapa-siapa, hanya duduk di majelis ilmu seperti ini, diangkat nama kita oleh Allah, diangkat kemuliaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga para malaikatnya hadir dan kemudian memenuhi dunia ini sampai ke langit. Ada yang lebih baik daripada Allah kepada kita? Allah. Ini memancing cinta. Kalau memang kita terbiasa mencintai sesuatu karena pemberian, mungkinkah engkau tidak mencintainya? Ya, kalau ingat pada pemberian, tidak ada pemberian yang lebih hebat daripada pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namamu diangkat. Kenapa? Dan kau ditenggelamkan dalam rahmatnya, kemudian Allah sebut namanya di hadapan para malaikatnya, kan gitu, diangkat namanya oleh Allah. Kenapa? Karena kita mendapatkan cinta yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yadhifu ta'dhimuka fi hayyika fil qulub wa hubbika fil qulub. Begitu juga banyak hati yang mencintai kita dalam kehidupan dunia ini. Ya. Seorang yang soleh biasanya tertarik kepada orang soleh. Ya, orang soleh tertarik kepada orang soleh. Betapa banyak orang soleh yang cinta kepada kita. Kenapa? Karena satu frekuensi. Cinta itu dibikin oleh Allah satu frekuensi. Adapun orang yang toleh, ya, jangan kita maksa mereka untuk mencintai kita. Beda frekuensi. Ya. Jangan memaksa lalat untuk mencintai bunga, kan gitu? Ya. Jangan memaksa lalat untuk mencintai bunga, biarkan dia bersama bangkai, kan gitu? Nah, tapi yang namanya kupu-kupu, ya, dia selalu datang kepada bunga. Karena memang itu frekuensi, kayak gitu. Betapa indahnya lampu dengan mata kita yang sehat, kan gitu? Tapi ketika kita sakit mata, gak mungkin kuat melihat lampu. Kita dikasih cahaya, nur iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kafir tidak kuat melihat kita. Kenapa? Karena hatinya sakit, sama seperti mata yang sakit melihat terangnya lampu. Jangan memaksa mereka untuk mencintai kita. Kenapa? Karena hati mereka tidak mampu melihat nur iman itu. Begitu juga orang munafik. Maka di dalam kehidupan ini Pak, ada kafir, ada munafik, selalu ada benturan karena dia tidak pernah bertemu. Apalagi dengan musim sosial media begitu, nggak kenal, cuma tahun ini udah saling membenci. Kenapa? Ya memang frekuensinya beda. Kan gitu, frekuensinya beda. Yang satu frekuensi nyambung, yang tidak frekuensi numpuk itu, nyambung semua satu frekuensi. Dari dulu udah benci, misalnya dari dulu udah benci, ketemu di partai ini muncul semua kumpul, yang ini juga kumpul, jadi pecah akhirnya. Betul nggak? Subhanallah. Padahal semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa Allah mencintai kita, nama kita diangkat oleh Allah, bahkan hati-hati orang soleh mencintai kita. Apalagi kebaikan Allah kepada kita. Wa taqsihi bi nikmatihi fala yamna'u wujudu isyan an ifadatihi al-ihsan. Kita kadang bermaksiat kepada Allah dengan memakai nikmatnya. Mata nikmat Allah, kita bikin maksiat dengan mata ini. Lisan kita nikmat Allah, kita bikin maksiat dengan lisan ini. Tangan kita ini ciptaan Allah, nikmat Allah, kita bikin dosa dengan tangan ini. Akan tetapi
fala yamna'u wujudu ihsan an ifatatil ihsan. Maksiat kita dengan memakai nikmatnya ini tidak menghalangi Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Walaupun Allah sudah sering dikhianati oleh kita, Dia tetap mencintai kita. Dia tetap memberi nafas kepada kita. Ketika tidur dihidupkan lagi, dikasih matahari lagi, dikasih oksigen lagi, padahal kita selalu mengkhianatinya. Ada yang lebih baik dari Allah? Kalau kita selalu dikhianati, kira-kira kita masih cinta tak kepada orang seperti itu? Udah sering dikasih sama kita, pemberian kita malah buat memusuhi kita, malah buat mengkhianati kita. Kira-kira kita benci atau cinta sama seperti itu? Allah tidak berlaku kepada Allah. Kita bermaksiat kepada Allah, cintanya tak pernah putus kepada kita. Hanya lebih baik daripada Allah. Itu maksudnya. Lalu gimana? Ini kan membahas cinta supaya kita ini mulai sadar ya, supaya sadar bahwa cinta sebenarnya hanya miliknya, cinta kepadanya. Maka Allah senantiasa memberikan pesan kepada kita. Ya baik, pesan Allah itu ada dua, melalui lisan, melalui tulisan, dan melalui sikap. Jadi kita selalu harus mendapatkan SMS, mendapatkan WA dari Allah setiap hari. Apa? Cinta. Ya. Nah, Bapak lihat pemberian semua ini. Pemberian dari jantung berdetak, ya kan? Kita bisa ke masjid, yang tadinya sakit sekarang sudah sehat. Ya baik, yang tadinya nggak bisa berjalan sekarang sudah ada yang berjalan, misalnya kan. Semuanya ini adalah cinta Allah kepada kita. Ya, seakan-akan Allah katakan kepada kita, wahai hambaku, tuh cintaku kepada, tuh sayangku kepada, aku memiliki rahmat yang meliputi segala sesuatu. Kata Allah rahmat, Allah menetapkan kepada dirinya rahmat. Rahmat itu bentuk kata dasar kasih sayang. Adapun kata sifatnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu kata sifatnya. Rahman artinya kasih sayang. Ar-Rahman artinya pengasih. Ar-Rahim artinya penyayang. Kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah mulai dari tidur sampai ke tidur lagi 24 jam, 60 tahun, 70 tahun, tak pernah ada rahmat Allah, kasih dan sayang yang lepas kepada kita. Ada kasih sayang Allah sampai saling lepas kepada kita. Dari kita hidup di dalam kehidupan dunia sampai sekarang, pernah lepas tak kasih sayang Allah kepada kita? Allah, yang model ini kita lupakan. Yang model ini kita lupakan. Maka di sini dikatakan, fakaifa yanbaghi laka an tuhibba ghairal rahim. Bagaimana mungkin hatimu terpaut kepada selain Ar-Rahim ini? Setelah dibahas tadi seperti apa cinta, bagaimana mungkin katanya, fakaifa yanbaghi laka an tuhibba ghairal rahim hadzal ilahil karim. Bagaimana mungkin kamu lebih mencintai Tuhanmu yang kasih dan sayang ini, Tuhanmu yang maha pengasih rupanya? Mana mungkin hatimu terpaut kepada selainnya? Ternyata kita terpaut ya, kan itu kan. Nah, ini menunjukkan kita kurang merenung. Kita kurang merenung. Sementara Allah itu dia selalu berzikir dan selalu merenung. Ketika merenung ditemukan itu dalam renungan. Oh iya, selama ini aku cuma cinta kepada pemberiannya. Sementara yang memberi kurang. Apa tandanya? Anna asal mahabbah ma'rifatullah wa syaitu adana duna ayyakuna khawfullah wal ghalib ala qalbi. Ingatlah bahwasanya dasar cinta itu adalah al-ma'rifah. Apa dasar cinta itu? Mengenal. Nah, benar itu. Bila tak kenal maka tak sayang. Bisa dikatakan wa aslul mahabbah al-ma'rifah. Benih daripada cinta itu adalah mengenal, ma'rifah. Bila tak kenal maka tak sayang. Benar. Di sini benih daripada cinta itu, asal daripada cinta itu adalah al-ma'rifah.
Wa thamratuhu, adapun buahnya al-musyahadah, adalah menyaksikan cinta itu. Menyaksikan. Sekarang mulai dari bangun tidur tadi, Bapak menyaksikan nggak cintanya? Bapak menyaksikan nggak cintanya? Kalau Bapak nggak berpikir, nggak ada urusan dengan Allah. Padahal begitu melek Bapak tadi itu, Bapak udah menyaksikan cintanya. Allah cinta banget, masih hidup lagi. Iya, masih bisa Pak. Saksikan itu cintanya itu, Pak. Kemudian Bapak bisa ngopi, ya, kemudian bisa mandi dengan air yang itu segarnya, bisa kemudian pakai pakaian, bisa dikasih pakaian, kemudian menyaksikan nggak? Sementara kita kan yang lain yang dipikirkan makhluk, tidak menyaksikan itu semua. Padahal Allah sudah mengajarkan begitu bangun langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kan ungkapan dari penyaksian. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku ini setelah dimatikan tadi malam. Alhamdulillah. Itu namanya jawaban dari penyaksian itu. Betul. Allah. Ketika kita berangkat, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika naik Allah, itu kita menyaksikan, karena menyaksikan semua itu datang darinya. Enggak, ketika kita berjalan ingat ini, ingat itu, banyak penyaksian kita. Jadi namanya musyahadah, penyaksian itu bukan menyaksikan tentangnya, bukan, tapi menyaksikan pemberiannya, menyaksikan sikapnya kepada kita. Maka kata ulama tasawuf mengatakan, di qadril ma'rifah takunul mu'amalah. Dengan kadar pengenalanmu kepada sesuatu, seperti itulah kamu bersikap kepada sesuatu. Kalau Bapak mengenal seseorang begitu dalam, maka sikap Bapak kepada dia begitu dalam. Ya, ya? Kita bertemu di perjalanan, di bis misalnya, biasa-biasa, kok sering ketemu, enak ini orang, pasti cinta Bapak semakin dalam. Kenapa? Di qadril ma'rifah takunul mu'amalah. Dengan kadar pengenalanmu, seperti itulah bagaimana cinta. Ya, berarti selama ini kita kurang mengenalnya. Ya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala dengan secara lisan, melalui lisan kita, Bismillahirrahmanirrahim, tiap hari dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang, kita dengerin apa kata Allah? Wahai hambaku, aku sangat kasih, aku sangat sayang kepada. Ucapan diwakili oleh lisan kita, itu kan ucapan Allah, diwakili lisan kita, kita dengar tiap hari pernyataan Allah, wahai hambaku, aku kasih padamu, aku sayang padamu. Itu perkataan dari sikap, lihat sikap Allah kepada kita. Bangun sehat, minum enak, detak jantung, itu sikap Allah kepada kita. Dari ucapan Allah, dari sikap. Lalu bagaimana kita tidak menyaksikan? Itu namanya bersaksi, menyaksikan Allah dengan sikap dan ucapannya. Insya Allah, ya. Wa adna darajati ayyakuna hubbillah wal ghalib ala qulubi. Ya, dan derajat cinta itu paling rendahnya katanya ayyakuna hubbullah wal ghalib ala qulubi. Cinta Allah itu menjadi otomatis dalam hati kita. Wal ghalib itu kebiasaan yang lebih dalam kehidupan kita. Coba kebiasaan kita dalam hati cintanya lebih banyak. Al-ghalib itu maksudnya yang lebih banyak dalam hati kita. Ya. Itu adna, yang paling rendah. Ya, al-ghalib, ya, yang paling rendah. Ya. Jadi ketika kita diam, ketika kita bergerak, ketika kita berdiri, duduk, kira-kira yang memenuhi hati kita ini apa? Gitu. Cinta kemana? Gitu. Cinta ini kemana yang banyak? Nah, paling rendahnya katanya ya minimal 60% lebih tinggi al-ghalib.
cintanya kepada Allah. Wa ma usifu fi dzalika alla tajibu khabaruka ilayka idza da'aka ma yakun min fi syuqillah fi fi'lihi kal ma'asi aw fi tarkika ta'at. Dan bukti daripada cinta itu alla tujib ahabul khalqi ilayka idza da'aka ila ma yakun syuqillah fi ila ma yakun syuqillah fi fi'lihi kal ma'asi. Apa tandanya? Tanda kita mencintai Allah melebihi yang lain. Secara paling rendahnya, ada orang yang paling kita senangi atau sesuatu yang paling kita cintai. Kalau itu memanggil kita, katanya, kalau itu memanggil kita, sementara kita harus dipanggil oleh Allah. Ya. Sesuatu yang kita cintai makhluk, pekerjaan kek, kesibukan apa kek, paling kita cintai, itu memanggil kita dan bersamaan dengan panggilan Allah. Kira-kira kamu mendahulukan yang mana? Ini katanya. Kira-kira kamu mendahulukan yang mana? Itu adalah adnahu, ya, paling rendahnya cinta. Kalau kita mendahulukan kepada yang paling kita cintai itu, ya, panggilannya makhluk yang kita cintai, itu berarti belum mendapatkan cinta Allah paling rendah. Kita mendapatkan cinta paling rendah kalau sesuatu yang kita senangi itu memanggil kita, sementara Allah memanggil kita, panggilan Allah kita didahulukan daripada panggilan makhluk itu. Baru itu cinta paling rendah. Masih cinta paling rendah. Mudah-mudahan kita dapatnya yang walaupun yang paling rendah. Dengar adzan, tinggalkan semua. Kenapa? Ada yang mencintai. Kenapa? Kalau enggak, mana cinta kepada Allah? Mana cinta kepada Allah? Ya. Jangan-jangan kita nanti walaupun surga dikasih paling bawah oleh Allah. Ya. Mau tak mencintai aku di pojok surga aku sana. Kenapa? Di dunia aku sudah berikan segala-galanya kepadamu dan kau tahu kepadanya. Ketika panggilan itu kau datang, kau tinggalkan saja. Sudah masuk surga, di bawah saja. Misalnya, kenapa? Cintamu kepada tidak berarti apa-apa. Minimal, ya Pak ya, ketika ada dua pautan, mana kita cintai memanggil dan Allah memanggil, kira-kira maka kita harus penuhi panggilan Allah, memenuhi cinta kita yang paling rendah. Minimal, minimal. Wa ala darajatiha alla yasiru fi qalbi hubbu ghairillah al-battah wa hadha aziz, ya, wa hadha aziz. Adapun yang paling tingginya katanya tidak ada cinta lain lagi selain Allah di hati kita, dan itu sangat jarang. Itulah yang disebut dengan para walinya Allah. Ini kalau orang sudah diberi wali pasti cintanya seperti ini. Kalau bapak punya cinta belum seperti ini, jangan merasa ada kewalian di dalam hati kita. Ini masih orang munafik yang belajar menjadi benar gitu. Kita ini orang munafik yang belajar menjadi benar sedikit lah gitu. Subhanallah ya. Maaf, ini kan bertasawuf Pak. Jadi ini pembahasannya sudah pembahasan tingkat tinggi gitu. Ya, tingkat tinggi. Sementara kita belum dapat itu. Ya kan? Tingkat rendahnya saja kita masih belajar. Apalagi tingkat tingginya. Subhanallah. Sampai jam sekalian rahimahullah. Dan sampai suruh belum? Ya. Sudah. Masya Allah. Ya. Baik, kesimpulannya jam sekalian, kita ini hambanya yang sangat dicintai oleh Allah. Ya baik, bayangkan Allah kasih kita rahmannya, Allah kasih kita rahimnya. Orang kafir dikasih rahmannya saja, dikasih kekayaan, segala-galanya, kesehatan. Itu orang kafir dapat rahmannya saja. Sementara kita dapat rahimnya juga, dikasih iman, dikasih Islam, dikasih istiqomah dalam iman Islam.
Ya Allah, yang sudah mendapatkan rahmat rahim begini dan Allah senantiasa menitipkan pesannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikasih tahu di telinga kita. Kemudian sikap Allah kepada kita menyaksikan semua ceritanya. Kira-kira kita bisa meningkatkan cinta kita? Ya, bisa meningkatkan. Minimal apa? Jadi cinta kepada Allah itu bukan seperti kepada makhluk. Kepada makhluk kan cinta pada Allah itu juga melalui sikap tadi itu, ya. Apa? Ketika panggilan Allah datang, ditarik oleh panggilan yang lain yang kita cintai, jangan kalahkan panggilan Allah. Itu tanda kita cinta. Lebih lagi dari itu dan terus belajar. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan mencintai Allah, menjadi manusia seperti Rasulullah dan para sahabat yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ada pertanyaan? Cukup ya? Kita tutup kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.